Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Nirhamadila, NIM 2024 1010 1107. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas 2 jaringan komputer, yaitu di sini. Nah, pada tugas 2 ini kita ditugaskan untuk melingkari dan menjumlahkan collision domain dan broadcast domain pada analisis jaringan yang ada di gambar. Nah, terus kita juga ditugaskan untuk menentukan topologi apa yang digunakan dalam jaringan komputer di samping di gambar ini. Nah, selanjutnya kita juga ditugaskan untuk mencari faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan sebuah topologi. Nah, di sini sebelum kita menjawab soal-soal ketiga soal di atas yang tadi, nah kita akan belajar dulu tentang pola pengiriman data. Nah, pola pengiriman data di sini ada 3, yaitu unicast, multicast, dan juga broadcast. Nah, untuk unicast sendiri itu pola pengiriman data dari satu komputer ke satu komputer yang lain. Untuk multicast ini pola pengiriman data dari satu komputer ke beberapa komputer. Nah, untuk broadcast sendiri di sini adalah pola pengiriman data dari satu komputer ke semua komputer. Nah, di sini yang akan lebih kita tekankan yaitu tentang broadcast-nya. Nah, oke, next. Nah, selanjutnya selain kita mempelajari pola pengiriman data, kita juga akan mempelajari apa saja perangkat penghubung di sini. Perangkat penghubung itu di layar 1 di sini atau di layar OSI fisikal. Nah, kita punya perangkat yang namanya hub. Nah, hub di sini berfungsi untuk menghubungkan atau mengkonektekan antara satu komputer dengan komputer yang lain, seperti itu. Nah, untuk di layar 2 atau layar OSI data link, di sini kita punya perangkat switch. Nah, kalau switch ini fungsinya nggak cuma untuk menghubungkan, tapi juga akan menentukan port mana yang akan digunakan untuk meneruskan data atau paket yang dikirimkan. Nah, yang terakhir yaitu ada layar OSI network, yaitu perangkatnya itu router, fungsinya itu untuk routing seperti biasa. Lah, di layar OSI 3 atau di layar OSI network ini, nah di sini kita mengenal yang namanya IP. Jadi IP di sini itu untuk mendeteksi paket yang bersifat broadcast, yaitu router. Router ini kan berfungsi untuk mendeteksi paket yang sifatnya broadcast. Nah, seperti itu. Tapi untuk di data link dan fisikal sendiri di sini tidak mengenal IP. Untuk di data link kita mengenal yang namanya MAC. Nah, jadi kita langsung coba ke contoh kasus aja biar lebih paham. Nah, bentar. Nah, di sini ini adalah hub, ini adalah hub, ini adalah switch, dan ini adalah router seperti gambar yang sebelumnya. Nah, di sini kita coba untuk menganalisis kemana broadcast-nya akan berjalan gitu. Nah, dari sini karena dia dihubungkan oleh hub, maka broadcast-nya akan berjalan ke sini. Ini juga akan jalan dan ini juga akan jalan ke sini, ini juga akan jalan ke sini. Jadi dia akan terus diteruskan karena dia tidak mengenal IP. Karena IP itu kan dideteksi oleh router. Jadi
Mohon maaf, tadi ada kendala jaringan. Oke, lanjutkan. Di sini kan dia dihubungkan dari PC1, PC2, PC3, dan PC4 itu di tengahnya ada hub. Dia dihubungkan oleh hub. Nah, jadi proses broadcast-nya, dia akan di-broadcast ke sini, lalu akan diteruskan oleh hub ke sini, akan diteruskan lagi ke PC4, nah akan diteruskan lagi ke PC2. Nah, dia akan terus meneruskan karena dia tidak mengenal IP. Nah, untuk IP sendiri itu kan hanya dikenal oleh router. Nah, kita coba yang switch. Yang switch pun begitu, sama. Jadi, dari PC1 broadcast-nya akan diteruskan ke switch. Nah, switch akan meneruskan ke PC3, lalu ke PC4, dan selanjutnya ke PC2, seperti ini. Nah, berbeda dengan yang namanya router. Nah, kalau udah pakai router, sini dia akan mengenal IP. Jadi, broadcast data yang dikirimkan oleh PC1 di sini itu akan dihentikan di sini oleh router. Nah, jadi PC3 ini akan masuk ke sini, akan di-stop oleh router, lalu PC4 akan mengirimkan data, lalu di-stop oleh router, dan PC5 juga mengirimkan data, lalu di-stop oleh router. Nah, dari sini kita udah bisa membedakan dan mencari jumlah dari broadcast domain yang ada dalam suatu jaringan. Nah, di sini broadcast domainnya adalah 1. Karena dia dihubungkan oleh hub dan broadcast domainnya akan terus jalan seperti itu, akan terus diteruskan oleh hub. Di sini pun sama seperti hub. Nah, namun berbeda sama yang di router. Nah, kalau di router itu dia punya 4 broadcast domain, yaitu 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, dan 1 di sini. Nah, karena tadi itu, karena sewaktu dia bertemu dengan router, nah broadcast-nya akan di stop di sini. Seperti itu. Nah, untuk collision sendiri, collision domain itu merupakan segmen jaringan fisik di mana data paket itu dapat bertabrakan dengan satu sama lain ketika dikirim pada suatu media bersama, khususnya dalam protokol jaringan Ethernet. Nah, untuk collision domain-nya nanti kita langsung aja ke studi case yang tadi. Oke. Nah, oke, kita next di sini, kita langsung ke soal yang dijadikan tugas di sini. Yang pertama kita akan cari collision terlebih dahulu. Nah, tadi yang udah saya jelaskan pengertian collision. Nah, untuk collisionnya di sini saya menemukan ada 9 collision di sini, yaitu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini collision itu dipecah oleh switch dan juga kalau collision itu paket data yang dikirimkan itu dipecah oleh switch dan juga router. Nah, untuk hub karena switch itu dapat bergabung dengan tautan half duplex dan full duplex. Nah, sehingga
dia akan memecah paket data yang dikirimkan oleh PC seperti itu. Sedangkan hub itu tidak. Jadi di sini data yang dikirimkan dari PC ke hub di sini, dari PC ke hub di sini, dan PC ke hub di sini, serta dari hub ke switch ini dihitung satu collision domain seperti itu. Jadi collision domain-nya kita menemukan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 collision domain. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menemukan broadcast domain dari jaringan komputer ini. Untuk broadcast domainnya di sini ada 3, yaitu di bagian sini, dan juga di bagian sini. Nah, kenapa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, nah broadcast domain ini hanya akan dihentikan oleh yang namanya router. Nah, karena router ini mengenal yang namanya IP, sehingga data yang dikirimkan atau paket yang dikirimkan oleh baik PC maupun hub maupun diteruskan oleh hub itu akan berhenti saat ia bertemu dengan router di sini. Lah, contohnya pada sisi kiri di sini PC30 mengirimkan broadcast data di hub, 31 pun begitu, 29 juga akan diteruskan ke switch. Dia akan meneruskan karena dia tidak bertemu dengan yang namanya tidak mengenal apa yang namanya IP. Nah, dari switch juga gitu. Dia akan diteruskan. Nah, terus sampai ke router di sini. Di router di sini dia akan dihentikan. Nah, jadi ini adalah satu broadcast domain. Nah, dari router 0 ke router 1 di sini juga akan mengirimkan paket data. Jadi di sini termasuk ke dalam hitungan broadcast domain, yaitu satu broadcast domain. Ada 1, 2, dan yang ini 3. Ini sama seperti sisi sebelah kiri, polanya sama. Jadi PC34 mengirim data dan akan diteruskan ke switch, lalu berhenti di router. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan topologi jaringan apa yang digunakan di jaringan komputer ini. Topologi yang digunakan yaitu adalah topologi star. Nah, kenapa? Karena topologi star itu merupakan topologi yang dia dihubungkan oleh satu switch yang berada di tengah. Nah, nih, kan ada satu switch di tengah. Itu menghubungkan banyak server atau banyak PC. Nah, sama seperti yang di sisi kanan. Nah, jadi intinya pada jaringan komputer di sini itu memiliki dua topologi star, yaitu sisi sebelah kiri di sini dan sisi sebelah kanan di sini. Nah, untuk lebih memperdalam materi tentang topologi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam topologi. Bentar. Nah, macam-macam topologi. Yang pertama yaitu ada topologi bus. Nah, topologi bus di sini itu adalah topologi yang definisinya merupakan salah satu cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan antara dua atau lebih komputer. Ini 2 atau lebih komputer secara berturut-turut atau serial. Nah, untuk topologi bus sendiri itu dia berbentuk lurus.
Jadi tidak aneh-aneh seperti topologi yang lain. Dia hanya lurus atau serial saja. Nah, dia merupakan topologi yang paling sederhana. Nah, karena untuk menyambungkan kabel utama dengan kabel jaringannya itu hanya butuh konektor saja. Nah, jadi dia tidak membutuhkan hub ataupun switch. Nah, lalu untuk topologi bus sendiri ini sudah jarang digunakan karena kalau dia rusak, dia harus diperbaiki secara total. Nah, baru bisa berfungsi normal. Nah, untuk ciri-ciri dari topologi bus sendiri ini, dia itu mudah dalam instalasi, juga murah karena dia tidak butuh hub. Dia hanya membutuhkan kabel koaksial saja. Namun untuk kekurangannya, setiap konektor itu akan memperlama sinyal elektrik yang masuk. Jadi sinyalnya itu akan lemah dari full sampai separuh. Nah, saat transfer data dengan topologi bus ini juga akan lama. Jadi harus sabar nunggu. Itu kekurangan dari topologi bus. Lalu yang kedua yaitu di sini ada topologi ring. Nah, topologi ring ini adalah topologi yang bukan dengan rangkaian titik pada masing-masing titik terhubung dengan dua titik yang lainnya dalam satu jaringan. Nah, untuk lebih jelasnya, topologi ring ini itu hampir sama kayak topologi bus, tapi dia dihubungkan langsung ke komputer. Jadi komputer 1 itu dihubungkan langsung ke komputer 2, lalu komputer 2 dihubungkan dengan komputer 3, dan komputer 3 dihubungkan dengan komputer yang lainnya, dan begitu seterusnya. Kelebihannya, dia merupakan topologi yang juga sederhana. Dia juga hanya membutuhkan kabel tanpa hub. Nah, kelebihan yang lain yaitu dia gampang dicek kerusakan hanya dengan mengecek dengan cara peer-to-peer saja. Nah, untuk topologi ini kelemahannya dia arah arusnya itu satu arah. Jadi kalau satu komponen rusak itu udah nggak bisa dipakai semua. Harus dibenerin dulu sama kayak topologi bus tadi. Terus transfer data dia juga sama seperti topologi bus, lama, jadi harus sabar. Nah, selanjutnya yaitu ada topologi star dan juga topologi mesh. Nah, untuk topologi star ini yang tadi, jadi dia tuh adalah jaringan dengan metode konvergensi dari node pusat ke masing-masing node pengguna. Nah, node pusatnya di sini hub atau switch. Nah, sehingga terlihat seperti bintang. Nah, ini kan terlihat seperti bintang kalau dihubungkan. Nah, untuk topologi star sendiri itu adalah topologi yang banyak digunakan oleh orang-orang sekarang ya, karena dia dihubungkan oleh switch. Nah, untuk perawatannya, kelebihannya dia punya perawatan yang mudah. Jadi kalau ada trouble, dia tinggal lepas kabel penghubung yang ke hub aja, lalu dia udah bisa digunakan lagi seperti itu. Untuk tipe kabel topologi star ini dia pakai UTP. Nah, untuk kelemahannya sendiri, saat hub atau switch ini rusak, nah jaringannya juga akan terganggu. Nah, selain itu terminal dari topologi star ini terbatas karena dia pakai hub. Nah, hub itu portnya hanya sedikit, portnya hanya beberapa, dan sedangkan yang dibutuhkan itu banyak, jadi dia terbatas. Nah, untuk kelebihan yang lain itu karena dia ada kabel yang kekurangan yang lain, ada kabel yang menghubungkan terlalu banyak, jadi kesannya dia kurang rapi karena kabelnya terlalu banyak yang dibutuhkan.
Lalu yang selanjutnya yaitu topologi mesh. Nah, topologi mesh sendiri adalah sebuah jaringan komputer yang membentuk koneksi antar perangkat komputer yang akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan. Untuk topologi mesh ini itu terdiri dari topologi bus dan juga topologi ring. Jadi gabungan antara topologi bus dan topologi ring. Tapi di topologi mesh ini disusun agar lebih kompleks. Jadi di topologi mesh ini satu komputer itu bisa jadi client server. Nah, jadi kelebihannya itu jika terjadi kerusakan di kabel itu bisa pakai kabel komputer lain. Kelebihan yang lain yaitu mudah untuk dideteksi kesalahannya. Karena dia bersifat peer to peer, jadi gampang. Jadi kalau ada salah itu gampang. Lalu untuk kekurangannya sendiri, dia mahal karena dia udah pakai hub, masih pakai switch seperti itu. Terus dia banyak kabel juga karena banyak yang harus dihubungkan. Terus dia juga termasuk ke ribet ya topologi mesh ini. Nah, yang terakhir di sini ada topologi tree. Nah, topologi tree di sini itu gabungan dari topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Bentuknya emang kayak pohon gitu. Nih kalau bisa dilihat di gambar samping. Jadi kenapa kok dibilang topologi tree? Kelebihannya sendiri yaitu dia mudah, dalam instalasinya mudah, sama pemeliharaannya juga mudah. Nah, jadi ketika ada masalah, dia bisa langsung mengerjakan permasalahan yang ada di hub-nya itu. Nah, setelah itu bisa langsung digunakan kembali. Untuk kerugiannya, itu jika terjadi gangguan di kabel, jadi yang lainnya itu juga ikut terganggu. Karena dia pakai mekanisme dari topologi bus, di mana jika satu terganggu, yang lain juga akan terganggu. Nah, oke. Nah, di sini faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topologi jaringan. Nah, untuk faktor-faktornya di sini, selain kita harus melihat dari apa yang kita butuhkan dari jaringan komputer yang akan kita buat, yaitu di sini ada 5 faktor-faktor, yaitu yang pertama biaya. Nah, biaya ini kan sangat diperlukan untuk merancang topologi. Jadi cari topologi yang biayanya semurah mungkin dan sebisa digunakan untuk dalam jangka waktu yang lama dan efisien. Untuk yang kedua itu kecepatan. Nah, kalau kita menginginkan topologi jaringan yang memiliki kecepatan yang tinggi, nah kita jangan pakai hub atau jangan pakai topologi bus atau topologi ring karena dia kecepatannya lemah, jadi agak lambat. Nah, jadi kita bisa pakai topologi star, mesh atau yang lain. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan. Di sini lingkungan tuh menjadi faktor penting ya dalam desain sebuah topologi jaringan. Jadi kayak listrik, backup system dan sebagainya itu juga harus diperhatikan. Terus yang selanjutnya yaitu skalabilitas. Itu seberapa besar jaringan yang akan kita terapkan dalam organisasi tersebut. Dari situ kita bisa memilih dari skala tersebut kita bisa memilih topologi mana yang sekiranya cukup untuk organisasi ini gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu konektivitas. Nah, cara akses topologi itu beda-beda. Dia bisa mengakses, misalnya setiap divisi itu bisa mengakses layanan web, database, notebook, atau thin client seperti yang dituliskan di sini. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan juga untuk kita dalam memilih topologi jaringan yang cocok untuk organisasi atau apa yang kita butuhkan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.